perusahaan terbuka. S corporation adalah korporasi yang organisasi dan beroperasi seperti korporasi, tetapi diperlakukan seperti partnership atau rekanan untuk tujuan pembayaran pajak. S korporasi ini memiliki syarat tertentu, yaitu tidak boleh dari 35 pemegang saham. Seluruh saham harus bersifat perorangan. Untuk contohnya, bisnis kecil. Yang keempat, limited liability corporation. Korporasi dengan pemilik yang dikenai pajak seperti partner, tapi juga menikmati keuntungan dari tanggung jawab terbatas. Contohnya adalah perusahaan multi-level marketing. Karena LLC ini tidak memiliki pemegang saham, tapi hanya memiliki anggota. Yang kelima, professional corporation, yaitu korporasi yang terdiri dari para profesional seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dan sebagainya. Terdapat pembatasan tanggung jawab personal, tetapi tidak membatasi tanggung jawab keuangan. Contohnya adalah Korpri, Korporasi Pegawai Republik Indonesia. Yang keenam adalah multinational or transnational corporation, yaitu korporasi di mana semua saham dijual ke berbagai negara dan manajer atau pengelola korporasi berasal dari berbagai negara. Contohnya adalah McD, KFC, perusahaan HP. Lanjut, Pak. Prinsip good governance. Peran para pemegang saham, direktur atau pemimpin perusahaan, dan manajer dalam pembuatan keputusan dan akuntabilitas korporasi. Kepemilikan korporasi, usaha bisnis bersama atau joint ventures. Contoh dari perusahaan ini adalah Sony Ericsson. Yang kedua, aliansi strategis, strategic alliance. Contohnya adalah PT Pos dengan Bank Muamalat. Maksud dari aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing orang secara independen. Yang ketiga adalah merger. Dua perusahaan bersama menciptakan perusahaan baru. Contohnya adalah Lipobank kerjasama dengan PT CIMB Niaga. Dan hanya salah satu yang beroperasi, yaitu Bank CIMB Niaga. Yang kedua, akuisisi, yaitu perusahaan lebih kecil dikuasai oleh perusahaan yang lebih besar. Contohnya, Semen Padang yang diakuisisi oleh Semen Gresik, di mana pihak Semen Gresik melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham Semen Padang.
sehingga Semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan Semen Padang. Tetapi operasi kedua perusahaan ini masih berdiri sendiri. Yang kelima, investors, yaitu korporasi menjual bisnis yang tidak berhubungan dengan bisnis utamanya. Contohnya adalah Eastman Kodak. Yang keenam adalah spin-off. Korporasi menjual sebagian bisnis utamanya. Contohnya Citylink yang melepas dari induknya yaitu Garuda Indonesia. Perbandingan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama dilihat dari dokumen yang dibutuhkan dalam memulai bisnis. Perusahaan perseorangan tidak membutuhkan izin. Untuk persekutuan umum, kesepakatan persekutuan tertulis atau lisan. Persekutuan terbatas, kesepakatan tertulis ada sertifikat persekutuan tersebut. Korporasi konvensional, inkorporasi berdasarkan hukum. Korporasi S, inkorporasi berdasarkan hukum, harus memenuhi kriteria. Yang terakhir, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Ada kesepakatan organisasi dan operasi. Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi. Perbandingan dilihat Pak belum, Pak. Mbak lanjut aja dulu. Oke. Cara menjadi pemilik bisnis. Yang pertama, menjalankan bisnis keluarga, yang bisa disebut bisnis turun-temurun. Yang kedua, memilih bisnis yang ada. Yang ketiga, waralaba. Keunggulan bisnis waralaba. Gaya manajemen ditentukan pemilik waralaba yang dapat mengarahkan kegiatan produksi atau operasional dan pengelolaan secara umum. Prosedur dan standar yang sama dari pemilik waralaba. Diberi penjelasan enggak, Pak? Mbak bisa jelaskan sebenarnya dari menjalankan bisnis keluarga. Menjalankan bisnis keluarga ini seperti apa gitu. Terus habis itu membeli bisnis yang ada. Membeli bisnis yang ada ini kan contohnya kan mudah nih. Dan selanjutnya waralaba. Waralaba itu yang seperti apa, terus bagaimana cara menjalankannya. Terus kalau di sini kan keunggulan sama kelemahannya sudah kelihatan. Nah, Mbak bisa ngasih contoh-contoh. Untuk menjalankan bisnis keluarga, contohnya orang tua kita berjualan, memiliki usaha berternak ayam. Dengan adanya usaha tersebut, sang anak menggantikan orang tua untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, membeli bisnis yang ada. Contohnya Oke, saya lemparkan di forum dulu. Cara menjadi pemilik bisnis, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau partisipasi? Silakan. Mana nih yang lain ya? Kok sepi ya malam ini? Boleh, Pak? Siapa ini? Eti. Ya? Eti. Mbak Eti, silakan Mbak Eti.